subsidi. Yang 300.000 itu untuk beli minyak goreng atau sembako goreng. Ya, sudah semuanya. Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyerahkan bantuan sosial kepada para pedagang di Pasar Kerenang dan Pasar Bali pada Rabu 25 Mei. Adapun bantuan Presiden yang diberikan adalah sebesar 1,2 juta rupiah dan para pedagang juga mendapatkan PLT minyak goreng senilai Rp300.000. Seraya berpesan, Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada para penerima manfaat untuk memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya, seperti untuk tambahan modal usaha, dan diharapkan tidak menyalahgunakannya. Nggak boleh loh ya, jangan diberi handphone atau diberikan pulsa, nggak boleh. Ya. Terima kasih Pak bantuannya. Adapun para penerima manfaat mengaku senang dan berterima kasih atas bantuan yang diberikan yang turut mendorong kemajuan usahanya. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Anggota TNI dan Polri itu sudah diberi jabatan tinggi media. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD dalam konferensi pers daring Rabu 25 Mei menegaskan penempatan perwira tinggi TNI aktif sebagai penjabat kepala daerah dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan. Mahfud menjelaskan, UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI menyebutkan bahwa anggota TNI tidak boleh bekerja di luar institusi TNI kecuali di 10 institusi kementerian atau lembaga. Misalnya di Kemenko Polhukam, Badan Intelijen Negara BIN, Badan Narkotika Nasional BNN, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT. Hal itu juga diperkuat dengan UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ASN, serta Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017. Kedua aturan itu menyebutkan bahwa anggota TNI dan Polri boleh masuk ke birokrasi sipil selama diberi jabatan struktural yang setara dengan tugasnya. Dan vonis MK ini yang sering disalahpahami. Anggota TNI dan Polri itu sudah diberi jabatan tinggi media atau pratama, boleh menjadi penjabat kepala daerah. Itu sudah putusan MK nomor 15 yang banyak dipersoalkan orang itu 2022. Nomor 15 2022 itu coba dibaca putusannya dengan jernih. Pernyataan Mahfud tersebut menyusul terbitnya keputusan Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian yang menunjuk Brigjen TNI Andi Chandra Asaduddin sebagai penjabat Bupati Seram bagian Barat Maluku. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Setelah sempat surut, banjir kembali melanda Desa Gunung Sari, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada 25 Mei pagi. Limpahan air masuk ke permukiman warga dan fasilitas pelayanan publik sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian antara 60 hingga 150 cm. Kondisi tersebut membuat aktivitas warga menjadi lumpuh. Lebih dari 2.000 kepala keluarga terdampak banjir, sehingga sebagian memilih mengungsi ke balai desa di mana telah berdiri posko pelayanan kesehatan. Banjir kali ini merupakan kiriman dari Kabupaten Kuningan yang membuat Sungai Ciberes tidak mampu menampung debit air sehingga meluap. Yang selain merendam Desa Gunung Sari, banjir juga melanda Desa Ambit, Karangsari, Cisaat, Makarsari, dan Cibogok. Kalau yang terdampak di desa kami hampir 750. Lumayan. Untuk yang berapa kalinya banjir ini terjadi? Ini ke 32 kali banjir. Pada tahun ini ya? Iya, tahun ini memecahkan rekor gitu. Selain di Kecamatan Walet, banjir di Kabupaten Cirebon juga melanda Dusun Balong, Desa Gebang Ilir, Kecamatan Gebang, di mana sedikitnya 100 rumah warga terdampak terjangan banjir rob atau pasang air laut dengan ketinggian antara 60 hingga 80 cm. Dari Cirebon, Jawa Barat, Enjang Solihin, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Tahapan pendaftaran penerimaan peserta didik baru PPDB untuk tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama tahun ajaran 2022 di Kota Bandung resmi dimulai hari ini, Rabu 25 Mei 2022. Tahapan PPDB dimulai dengan pendataan berkas kependudukan untuk orang tua calon peserta didik yang berlangsung hingga tanggal 10 Juni 2022. Setelah seluruh pendataan rampung, barulah memasuki tahapan pendaftaran PPDB. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Hikmat Ginanjar, pada Rabu 25 Mei menjelaskan, pelaksanaan PPDB tahun ini relatif sama dengan pelaksanaan di tahun-tahun sebelumnya. Disdik Kota Bandung menyiapkan 4 jalur pendaftaran bagi para calon peserta didik, yakni jalur afirmasi, prestasi, jalur perpindahan, orang tua, serta jalur zonasi. Semua proses tersebut dilakukan secara virtual atau dalam jaringan. Dinas Pendidikan berkomitmen dan memastikan tidak akan terjadi kecurangan termasuk jual beli kursi pada proses penerimaan peserta didik di Kota Bandung. Sejumlah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID juga akan disebar ke seluruh satuan pendidikan untuk melakukan pengawasan. Masuk juga dari legislatif bahwa Antisipasi jual beli kursi, Pak. saya kira apa yang menjadi ajas pelaksanaan PPDB ini adalah kita transparan dan akuntabel ya. Saya kira untuk satuan kerja kami Dinas Pendidikan tidak ada yang melakukan itu. Saya kira untuk di lingkungan dinas kami, saya kira kami akan komitmen dengan aturan yang ditetapkan. Ada PPID yang di ini, Pak, tugaskan di sekolah-sekolah atau satuan pendidikan begitu? Saya kira secara untuk memberikan pelayanan kepada publik, menjelaskan, saya kira bahwa tidak hanya di Dinas Pendidikan yang akan menjawab seluruh pertanyaan, jika ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi atau dijelaskan, di seluruh satuan pendidikan di sekolah-sekolah pun ada PPID yang akan melayani. Pada PPDB tahun ini, kuota siswa sekolah dasar negeri di Kota Bandung sebanyak 24.367 kursi. Sementara kuota untuk siswa sekolah menengah pertama negeri mencapai 15.680 kursi. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardiansyah Al-Afghani, Kantor Berita Antara mewartakan. Islam menjadi minoritas di Timor Leste yang memiliki 1,3 juta penduduk. Namun, ada masjid terbesar di Dili yang sudah berdiri sejak 1955 sebelum Timor Leste bergabung dengan Indonesia. Masjid ini direnovasi saat kependudukan Indonesia dan diresmikan oleh Panglima Daerah Militer 16 Udayana, Brigjen Dading Kalbuadi pada 20 Maret 1981. Rumah ibadah ini menjadi saksi sejarah kehadiran Indonesia di tengah bumi Lorusai. Jejak Indonesia bukan hanya tertinggal dalam bentuk infrastruktur, namun juga nama besar pemimpinnya, seperti Presiden ketiga Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie. Jika bicara soal Timor Leste, maka tidak lepas dari sosok B.J. Habibie yang begitu dikagumi oleh banyak masyarakat di Timor Leste. Nah, begitu terkenalnya nama B.J. Habibie di sini sampai ada jembatan yang diberi nama Jembatan B.J. Habibie di Dili, ibu kota Timor Leste. Saya mau lanjut nih menelusuri jembatannya. Ponti Presidenti B.J. Habibie atau Jembatan Habibie diresmikan pada 2019 lalu dan dibangun oleh pemerintah Timor Leste dengan menghabiskan anggaran sekitar 55 miliar rupiah. Jembatan sepanjang 540 meter dan lebar 8 meter ini dibuat sebagai bentuk penghormatan kepada Presiden Habibie. Di samping jembatan, dibangun taman bermain yang setiap sorenya diramaikan oleh anak-anak. Masyarakat Timor Leste mengaku bangga dengan penyematan nama Habibie pada jembatan ini. Sangat berterima kasih
kasih kepada pemerintah karena sudah mendirikan jembatan ini, memberikan nama Habibie. Kami sangat bangga supaya hubungan antara Indonesia dan Timor Leste itu tidak bisa dipisahkan lagi, bahwa sejarah kemerdekaan ada hubungannya dengan jembatan ini, nama Habibie itu. Diakni funsaunnya maka dada tertarik. Dada la barik barat mai ponti Habibie, depois sira contente tebes tambah iha narang dan bemak iha Indonesia namba bele mosu he Timor, antone orgulho botir ba amin nação Timor Leste. Nemak halo ami hakarak tebes mai halimari ha ponti Habibie dan bele hanoi filafali bele relembra filafali ukung naing bemak durante iha Indonesia nya fop apa mai ami Timor antomak. Melanjutkan perjalanan di Dili, ada ikon ibu kota Timor Leste yang ternyata adalah peninggalan Indonesia di zaman Presiden Soeharto. Inilah patung Christo Rey yang dibangun tahun 1996 sebagai hadiah Indonesia untuk Timor Leste yang dulunya bernama Timor Timur. Untuk sampai ke puncak patung Yesus yang berada di ketinggian 90 mdpl, Anda perlu menaiki anak tangga, pemirsa. Tinggi patungnya saja sudah mencapai 27 meter. Angka ini melambangkan Timor Timur sebagai provinsi ke-27 di Indonesia saat itu. Nah pemirsa, ini saya sudah tiba di puncak Christo Rey setelah melewati anak tangga dengan durasi sekitar 20-25 menit. Cukup melelahkan memang, tapi terbayar dengan pemandangan indah. Saya bisa langsung melihat pantai Christo Rey ditambah dengan panorama matahari terbenam. Keren deh pokoknya. Dari Dili, Timor Leste, Rina Anggraini, Subur Atmami Harja, Kantor Berita Antara, mewartakan.